Jumat yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan rahimnya yang diberikan kepada kita semua, yang alhamdulillah pada Jumat ini kita berada di Jumat awal Sya'ban, Jumat pertama bulan Sya'ban Ramadan. Jadi kita berada di Jumat pertama Sya'ban. Tentu bulan ini adalah bulan yang dimana disunnahkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak ibadah, terutama ibadah sunnah, salat dan puasa sunnah, menyongsong masuknya bulan suci Ramadan. Itu adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang amat cinta kepada umatnya. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun awal keberadaan beliau di kota Makkatul Mukarramah sempat dimusuhi oleh keluarga terdekat beliau, orang-orang Quraisy, yang dimana tidak senang kepada dakwah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun berkat kesabaran dan ketabahan dan kegigihan beliau, alhamdulillah, tetap beliau menerima tantangan-tantangan yang dihadapinya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah, dan di Madinah disambut baik oleh orang-orang Ansar. Maka disitulah lahir peristiwa, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Muhajirin, tentu kita di masyarakat desa Totalang ini tentu tidak asing lagi. Kenapa? Karena masjid kita ini adalah masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin itu dalam riwayat kita lihat yaitu orang Makkah, Makkatul Mukarramah menuju ke Madinah, dan disambut oleh orang-orang Madinah, itulah Ansar. Jadi masjid kita ini adalah di mana kita lihat nama itu adalah merupakan nama yang tentu diberikan oleh orang-orang pendahulu kita, para pengurus terdahulu kita, sehingga alhamdulillah sempat kita nikmati pada saat sekarang ini dengan berbagai perkembangan yang kita lihat bersama. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Renungan kita pada khutbah kali ini di Masjid Al-Muhajirin, Desa Totalang, Kecamatan Lasusua ini, Kabupaten Kolaka Utara, yang sedianya yang mengisi khutbah Jumat kali ini adalah pimpinan pondok pesantren Baitul Maqdis di desa kita Totalang yang kita cintai ini. Namun beliau tidak sempat bersama dengan kita, beliau berada di luar daerah, yang alhamdulillah mengamanahkan kepada kami untuk jadi naib pada kesempatan yang berbahagia ini.
Sekalipun kami menyadari kalau beliau pimpinan pesantren itu adalah seorang magister pendidikan, kalau yang khatib ini insya Allah baru calon magister, calon mahasiswa S2 insya Allah. Kalau beliau sudah mahasiswa S3, semoga tidak mengurangi kapasitas ilmu beliau, dan kehadiran kami semoga dapat memberi manfaat buat diri kami dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka surah Luqman ayat 10 dan 11. Surah Luqman ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Khalaqas samawati, dialah yang menciptakan langit, bi ghairi amadin, tanpa tiang, tarawnaha, yang engkau lihat. Jadi kehadiran bumi, langit yang kita tempati ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang amat dahsyat, yang amat luar biasa, dan kita berada di daerah Totalang ini memiliki pemandangan alam yang sungguh luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dari bawah kota Lasusua kita menuju ke sini, kita akan berhadapan dengan tantangan pendakian yang sekian kilometer. Di atas kita melihat, memandang laut yang begitu luas, memandang kota Lasusua yang begitu indah. Semoga ayat ini dapat menggugah hati kita bahwasanya di balik daripada itu, wa alqa fil ardi rawasiyah, dialah yang menjadikan gunung itu, rawasiyah, sebagai pahak atau pakunya dunia. Antamida bikum, yang engkau berada di dalamnya. Bumi yang Allah ciptakan ini pasaknya adalah gunung. Hal mana kita ketahui bersama fungsi daripada paku. Kalau rumah bangunan adalah untuk memperkokoh bangunan itu. Jadi bumi yang kita tempati ini, gunung yang kita tempati ini pada dasarnya adalah paku dunia, yang dimana kita harus pelihara agar dunia tetap terkendali, tetap nyaman, kokoh dan kuat. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua, zaharal fasadu fil bahr bima kasabat aydin nas. Tidaklah terjadi kerusakan di atas permukaan bumi ini kecuali disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka kehadiran para dai, kehadiran para ustaz, ustazah, para muballigh, muballighin, muballighat,
untuk senantiasa menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya lah sekelompok di antara kamu hendak menyampaikan nasihat, ta'muruna bil ma'ruf, untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Ini penting karena di dalam surah Al-Anfal, jika kemungkaran itu dibiarkan dilakukan oleh sekelompok manusia, sekelompok orang kecil, satu orang saja, itu dapat mengakibatkan kerusakan secara massal. Dalam surah Al-Anfal amat jelas, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya azab Allah itu tidaklah ditimpakan kepada satu orang saja, akan tetapi kalau musibah azab dari Allah itu ditimpakan secara khassah, secara umum. Maka marilah kita bersama-sama memelihara kehadiran kita di atas permukaan bumi ini secara universal, secara umum, dan semoga kita semua diberi rezeki keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang samah berbahagia, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa anzalna, lalu Allah turunkan, minas sama, dari langit, ma'an. Allah turunkan itu dari langit itu air. Fa'ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Dan dari air yang Allah turunkan dari langit itu, maka menumbuh suburkan tanaman-tanaman. Sungguh luar biasa. Riwayat kehadiran Desa Totalang ini tentu memberi atau amat berkontribusi terhadap pasar sayur mayur kita di Kabupaten Kolaka Utara ini secara umum. Dari hujan yang Allah turunkan, menumbuh suburkan sayur-sayur yang kita tanam. Dan daerah Totalang ini sungguh luar biasa. Di atas gunung terletak sawah, persawahan, perkebunan yang begitu luas, yang begitu subur, yang memiliki hasil bumi yang sungguh luar biasa. Maka tiada alasan bagi kita kecuali mari kita memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu amat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang mereka tiada sangka-sangka. Semoga kehadiran Masjid Al-Muhajirin ini tetap memberikan seruan dakwah, dan kita jamaah yang ada di sini tentu kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Dan semoga dibalik dari semua itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang ini sudah berada di awal bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu